Oke, nyala. Halo, what's up guys? Balik lagi di channel gue. Kali ini kita tentang review ya. Itu tentang mobil lelang yang ada di Balai Lelang Sun. Nah, ini ada beberapa permintaan. Ada Toyota Navon yang seri V. Ada dua ya. Dia ada seri V dan seri G. Ini minta di review. Dan ini akan gue review. Jadi ini sudah ada beberapa pekan di Balai Lelang Sun. Dan kondisinya sih kalau gue bilang masih oke. Nah, ini lagi gue coba nyalakan dan ini akan gue review singkat. Nah, ini kita cek dulu dari depan ya. Oke, nih kalau teman-teman mau lihat ruang mesinnya ini seperti ini. Nah, ini mesinnya bertenaga 2000 cc. Dan kalau gue bilang ini lebih irit dibanding Serena atau sekelasnya ya. Jadi menurut gue atau beberapa review dari teman-teman juga, Navon ini salah satu mobil yang cukup irit juga karena 1:9 1:11 kira-kira, kalau kurang lebihnya seperti itu. Kondisi mesinnya masih halus dan kalau kita lihat dari depannya, kita tutup dulu sebentar. Nah, untuk di lampunya dia bentuknya kalau gue bilang lucu ya. Untuk di tipe yang V itu dia ada di bagian bawahnya, di tambahan dari body kitnya seperti fog lamp ya. Untuk G sama tipe V ini nggak ada perbedaan yang mencolok kecuali di dalamnya. Nanti kita akan cek di bagian dalamnya. Kalau dari segi luarnya tadi teman-teman bisa cek, ini ya seperti ini. Jadi dibilang eye catching juga enggak ya, karena ini setelah dia ini adalah Foxy. Nah, kalau kita lihat nih, nah ini adalah penerusnya nih. Jadi kalau dibilang penerusnya ya cuman aneh ya. Foxy ini kelihatannya keren banget, mirip-mirip kayak Alphard. Dia untuk mobil van atau boxy seperti ini, dia kelihatannya oke banget. Ya udah, ini nggak kita review nih karena ini juga bukan mobil lelang. Kita balik ke Navon. Oke, balik lagi ke si Navon. Navon ini kalau di Jepang ini terkenalnya dengan Toyota Noah ya. Gue juga nggak tahu sih kenapa namanya Noah menjadi Navon. Mungkin teman-teman yang tahu langsung di komen aja di video ini ya. Nah, lanjut untuk profil bannya, dia velgnya masih 15 inci nih. Kalau gue bilang nih untuk mobil seperti ini ya cukup sih, tapi untuk bentuk velgnya nih gue sih kurang suka ya. Jadi ini velgnya kayak old school banget. Profil bannya juga ada di 195/65. Jadi ring 15 dengan kondisi mobil seperti ini menurut gue sih kurang proper. Menurut gue ya. Cuman buat teman-teman yang lain ada yang selera dengan mobil seperti ini beda lagi. Ya cuman buat gue dari bentukan luarnya ya mirip-mirip Serena, tapi menurut gue nggak se-oke Serena sih. Serena di tahun yang lama ya, Serena 2010 ke bawah. Terus ini juga mengandalkan kaca-kaca yang besar seperti akuarium. Oke, tapi ini sih secara fitur sih nggak kalah ya dengan mobil-mobil sejenisnya. Untuk sekaliber Navon ini fiturnya juga cukup oke. Nanti kita akan cek di dalam. Oke, nah contohnya ini sudah PSD atau power sliding door. Jadi untuk Navon ini dua-duanya ya, kiri dan kanan ini sudah menerapkan PSD atau power sliding door. Dan yang gue suka lagi, dia untuk di lantainya ini dia rata dari belakang sampai depan. Ini teman-teman nanti gue akan liatin ratanya seperti apa nih. Nah, jadi untuk lantainya ini dia benar-benar rata dari belakang sampai ke depan. Jadi untuk kita nanti jalan dari belakang ke depan ini atau dari depan ke belakang ini nggak ada hambatan. Jadi nggak ada konsol apapun dan nggak ada penghalang apapun di jalan untuk dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Ini yang menurut gue menarik di Toyota Navon ini. Oke, kita sudah ada di dalam di Navon ini. Nah, kita ini langsung disambut dengan banyaknya laci penyimpanan. Di bagian sebelah kiri aja ini sudah ada 1, 2, 3, 4 untuk cup holder laci penyimpanan. Nah, sini juga ada nih. Jadi banyak banget. Belum lagi di bagian yang driver ini ada nih 1. Terus buat kartu, buat remote 1, 2, 3. Belum lagi di sini armrest, belum cup holder. Nah, belum lagi di sini. Banyak. Jadi banyak. Jadi laci penyimpanan ini cukup banyak. Belum juga yang di sini ya. Nih, tuh ada lagi untuk cup holder untuk 2 piece. Nah, di bawahnya juga ada lagi. Banyak banget kalau menurut gue. Selain juga laci penyimpanan yang banyak, gue juga sukanya dengan kondisi dari speedometer di dashboard. Dia nggak terlalu panjang kayak si Serena, tapi menurut gue ini kondisinya
cukup ya. Nah, dashboardnya ini juga udah LED dan di sini sudah ada indikatornya kayak ada jam, terus ada indikator untuk persneling ya. Nah, kita juga bisa tahu temperatur di luar. Jadi MDI-nya ini ada temperatur, terus ada odonya. Ini kilometernya sekitar 150 ribuan dan ini temperatur di luar ada sekitar 30 derajat Celcius. Dari speedometer gue suka. Nah, lanjut kita ke AC-nya dulu karena gue akan menyalakan AC. Nah, di fitur ini kita bisa cek auto. Oh, dia ada rear sama dual. Nah, ini untuk AC-nya dia sudah ada dual zone. Untuk passenger dan untuk di depan ini bisa dibedakan dari sini. Jadi di belakang bisa merasakan AC lebih dingin atau enggak dari yang belakang, kita tinggal aktifkan dari dual zone AC-nya ini. Ini oke banget. Ya, di sini fiturnya standar tapi sudah digital dan persnelingnya ada di bagian depan sini. Terus ada switch audio di setirnya di sini ya. Jadi switch audionya bisa kita mode dari sini, bisa kita atur dari bagian setir. Kuncinya sendiri, ini kuncinya dia keyless, hanya kotak seperti ini ya. Jadi ini ya memang pada zamannya saat itu ini oke banget. Tahun 2013 ke bawah ini kunci seperti ini masih oke banget. Dari dashboardnya, layout dashboardnya tadi sudah gua jelasin sedikit. Nih layout dashboardnya menurut gua ini modern banget dan setirnya sudah ada wood panel ya. Wood panel ini dilapisi nanti dengan kulit dan di bawahnya lapisi dengan kulit. Kelihatan mewah banget. Di bagian depan ya, passenger di depan ini ada armrest hanya sebelah kanan saja dan di driver itu ada armrest di sebelah kirinya. Nah, di atas ini biasa aja ada pelindung matahari ini seperti ini aja. Jadi sun visornya ini ada kacanya. Oh, juga ada lampunya. Jadi pas dibuka lampunya nyala. Oh ya, sebelah kirinya juga sama. Oke, ada lampunya juga saat dibuka lampunya nyala sun visornya. Dan ini bukan tempat kacamata, tapi ini adalah spion untuk kita melihat ke bagian tengah. Jadi untuk passengers di belakang kita bisa ngelihat dari spion yang dibuat oleh Toyota Navone ini. Ini didesain untuk spion melihat ke tengah. Oke, kita langsung bahas fitur belakang, nggak terlalu detail banget karena gue hanya sedikit ngebahas tentang fitur aja. Ya, untuk head unitnya ini standar ya. Untuk standar tahun 2010 sampai 2014 ini Toyota seperti inilah, mirip-mirip head unitnya. Warnanya seperti di Toyota Rush dan beberapa Toyota lainnya tahun-tahun 2011 sampai 2013 itu mirip-mirip seperti ini bentuk head unitnya. Untuk setirnya ini bisa di-adjust itu atas bawah dan teleskopik ya. Jadi ini oke banget. Lalu di sini ada fitur untuk sensor parkir. Nah, sensor parkirnya ini ada sebelah kiri, sebelah kanan dan atas bawah. Jadi ini sensor parkirnya bisa kita aktifin depan, belakang, kiri dan kanan. Lalu ini untuk buka pintu belakang, kiri dan kanan. Oke. Toyota Nav ini sudah tidak terlalu tinggi ya, karena memang awalnya sekitar 300-an tapi sekarang sudah di bawah 200-an dan ini open bidnya aja 150 jutaan. Harga pasarannya tahun 2013 itu sekitar 180 jutaan. Kalau budgetnya hampir 200-an, gue memilih untuk membeli Toyota Navone ini. Tapi kalau budgetnya under 100 juta, gue lebih memilih Serena di tahun-tahun 2010 ke bawah. Walaupun lebih irit jauh si Navone ini, tapi gue lebih suka bodinya Nissan Serena. Tapi itu selera ya, buat teman-teman yang suka antara Navone atau Serena bisa komen di bawah. Oke, kita lanjut review ke belakang ya. Oke, kalau kita lihat di belakang tengah ini adalah captain seat. Jadi menurut gua ini adalah seperti real captain seat ya. Kenapa? Karena ada armrest kiri dan kanan. Dan belakang ini nyambung, jadi bisa 3 atau 4 passengers kalau misalnya anak-anak. Dan atapnya ini menurut gue cukup tinggi ya, cukup oke. Dan sudah mengandalkan AC dari sisi-sisi di bagian passengers, jadi hampir semuanya akan kedapatan blower AC-nya. Nah, ini enak banget, gampang banget gue ke belakangnya. Nah, ini langsung kita cek. Oh, ini AC sudah kita nyalakan. Jadi ini bisa diatur dual zone, jadi depan belakang bisa beda. Tapi kita bisa mengatur kondisi blowernya dari low sampai high. Ini beda sama yang depan. Tapi kalau untuk derajat Celciusnya kita bisa pakai dual zone untuk membedakan antara passengers dan yang di depan. Kesan pertama saat gue duduk di belakang ini adalah gue berasa seperti ada di akuarium. Karena diapit dari depan sama kiri dan kanan ini adalah kaca-kaca yang besar. Cuman menurut gue sih nggak keganggu. Ini ya nggak mengganggu banget. Kita akan coba buka. Oke. Oh, cuman hanya sebatas ini doang ya bukanya untuk kacanya.
Dan menariknya ini sudah mengandalkan auto power window semua. Tinggal tekan sekali, ini sudah otomatis dia naik dan turun. Tapi tadi bukanya hanya sekitar setengah atau seperempat ya. Ya seperti biasa nih, nggak ada yang istimewa, hanya cup holder dan sedikit laci penyimpanan. Termasuk ini ada pocketnya. Nah ini ada gantungan ya. Ini biasanya maksimal cuman dia bisa 4 kilo. Layout dashboardnya kalau dari tengah oke banget. Lalu di sini ada TV ya. Di sini ada unit TV. Nah, di sini juga ada lampunya. Oke, untuk on, door sama off. Jadi kalau pintu kebuka dia nyala. Cuman ini agak dangak. Ini terlalu tinggi dan kurang besar. Tapi ini cukup lah kalau gue bilang untuk misalnya kita punya anak-anak kita untuk nonton TV dan kita bisa langsung DVD dari head unit tersebut langsung ditayangkan ada di TV di tengah ini. Oh, ini masih berfungsi dengan baik. Oke, ini masih oke banget. Plafonnya ini juga masih bersih. Ini AC-nya juga cukup dingin nih kalau gue bilang. Nah ini karpetnya nih, sebenarnya karpetnya pakai karpet yang bagus nih ya, karpet kayak mie gini. Ini karpetnya oke, jadi terkesannya cukup empuk dan ditambah lagi sih dengan karpet-karpet tambahan ya seperti ini. Buat gue sih kalau gue karpet-karpet tambahan ini gue ambil semua. Jadi gue hanya pakai karpet yang karpet mie ini ya. Ini lebih oke menurut gue. Ini untuk passengers yang belakang paling ya ada cup holder, ada speaker, sama ada cup holder dan speaker. Nah kekurangannya sih paling dia untuk lighternya ya, untuk colokan yang misalnya kita untuk ngecas handphone untuk USB ini hanya ada di depan. Ini di bagian passengers ini belum ada. Jadi menurut gua ya itu masih kurang lah. Tapi ya itu bisa diakalin, itu bisa ditambahkan. Paling itu aja fitur yang gue bahas di Toyota Nav ini. Jadi nggak banyak juga untuk yang gue bahas karena ini pembahasan ala Dozo 21 aja. Mobil lelang harga murah ya kalau gue bilang, open bidnya 150 juta. STNK-nya mati sih bulan ini, Februari 2020. Tapi menurut gua ini mobil masih worth it dan ini surat-suratnya juga lengkap. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil van atau boxy seperti ini, teman-teman bisa langsung cek di Balai Lelang Sun. Mudah-mudahan mobil ini masih ada. Dan buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa cek open house-nya, cek mobilnya dulu kondisinya seperti apa, apakah cocok untuk teman-teman atau enggak. Teman-teman baiknya cek unitnya sebelum teman-teman ngebid lelang. Jadi ini juga belum ada yang ngebid. Kalau teman-teman suka dengan mobil ini, mungkin bisa dapat harga dasar, kemungkinan besar sih. Oke, paling sekian aja review tentang Toyota Nav One tahun 2013 ini. Ini open bidnya 150 juta. Jadi buat teman-teman jangan lupa pantau terus Balai Lelang Sun. Ini ada di medsosnya atau Facebooknya di Balai Lelang Sun. Teman-teman juga bisa tanya-tanya, ada nomor yang gue tinggalin WhatsApp di deskripsi. Langsung aja pantau terus Balai Lelang Sun. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. See you on my next video. Bye.